action. Hai, halo semuanya, ketemu lagi di channel kalian sendiri. Nah, di video kali ini kita iseng aja nih mau nanya sesuatu tentang seputar HP iPhone, terutama di bidang fotografi ataupun videografi, storage ruang penyimpanan ataupun juga dari perekaman dari hasil dari video iPhone dan yang lain-lain. Nah, kita ketemu dengan Balia Sofian. Dia banyak sekali ikut dalam apa ya, kayak masuk di dalam videoku sejak di waktu vlog di saat tanggal 17 Agustus, terus ada iklan apa tuh Balia, iklan produk masuk Balia. Nah, kita wawancara sedikit nih tentang Balia, bagaimana sih pengalaman dia di saat menggunakan HP, terutama di HP iPhone. Aku nih kurang tahu, soalnya aku pengguna Android. Gimana tuh Balia? Apa yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tentang pertamanya nih, bagaimana rasanya menggunakan HP iPhone di Android sama di iPhone? Kebetulan kan saya tuh salah satu pengguna iPhone lama, mungkin iPhone 6 series S Plus ini. Dengan penyimpanan yang notabene cukup besar di masanya tuh sekitaran 64 GB. Untuk penggunaan sama saya memakai iPhone tuh waktu dulu itu kan kebetulan tuh HP-nya tuh kurang enak sih. Kalau zaman dulu HP dulu tuh emang kurang enak untuk memakai main game gitu. Kadang-kadang panas lah. Untuk kamera aja kan video tuh masuk panas loh HP yang itu. Jadi kalau misalnya udah kita punya series iPhone di 13 ke atas itu biasanya baru itu punya pendinginan yang lebih maksimal ketimbang optimal juga. Kalau misalnya di series yang terdahulu tuh series iPhone yang terdahulu tuh emang lebih aneh coy, lebih panas, gampang panas pertama. Lalu untuk main game pun juga rada kurang, mengingatkan setiap tahun tuh kan iPhone tuh kan selalu ada produk terbaru kan. Naik Diannya sudah pulang. Dia pulih udah. Jadi kan itu masalah yang ke iPhone tuh kan mengingat series lama tuh sekarang pemakaian jangkanya tuh sudah tepat tuh. Series iPhone 6s Plus tuh mungkin 10 tahun ke atas kada sih sudah pemakaiannya tuh. Cuman tuh saya terakhir kali memakai itu kan di tahun 2023, kebetulan pas sebelum masuk sekolah nih. Itu terakhir kali saya memakai karena HP itu rusak sudah gitu. Jadi kalau masalah pemakaian iPhone tuh kalau lebih ke ini sih, perawatannya harus istimewa deh. Kalau itu dia istimewa aja. Kadang-kadang kan kalau untuk iPhone itu kan kita perlu spare-partnya harus original kan. Kadang-kadangnya biasanya kalau ada beberapa pemakaian kayak seperti baterai yang tidak original itu biasanya detect di sistem dari iPhone tuh biasanya ke tidak barang yang tidak kompatibel, kalau mungkin barang yang sesuai sama dari iPhone nya. Tapi kalau misalnya barangnya ori loh dari iPhone nya langsung biasanya verifikasinya berhasil di sistemnya tuh ada sistem komponen dari iPhone tuh. Intinya gitu, yang mula iPhone tuh berbeda ketimbang Android. Kalau di Android kan kita masih bisa ngakalin sedikit-sedikit, HP itu masih bisa di-republish nah. Tapi kalau di saat ini iPhone tuh saat ini di-republish ketimbang yang dulu-dulu. Nah ini ada banyak tuh tempat-tempatnya yang di-republish HP kayak iPhone tuh. Perbedaan dari hasil dari kamera Android sama iPhone tuh gimana tuh Balia? Nah, kalau di Android atau iPhone, kalau di Android itu kan kebanyakan di series zaman katanya kita langsung ke back to tahun 2024 atau 2025. Di series zaman itu tuh ada emang ada beberapa kompetitor HP yang kalau bisa menyaingi seperti iPhone 12, iPhone 13, 14 itu kan secara kamera malam, kamera pagi atau kamera normalnya. Tapi terkadang kalau Android tuh di saat pemakaian akan datang itu HP-nya sudah lumayan kemakan usia sama prosesornya, chipnya tuh. Nah, terkadang pemakaian Android itu jangkanya lebih ke 4 sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun aja pemakaian Android itu ketimbang iPhone. Kalau iPhone tuh bisa lebih lama. iPhone tuh lebih mirip ke seperti ke laptop, pemakaiannya bisa lebih jangka lama, lebih panjang umurnya, biasanya 6 sampai 7 tahun lebih ada. Mungkin karena apa tuh kualitasnya Ya, kualitas iPhone tuh kan terkenal dari dulu udah stabilisasi kameranya kan. Nah, itu yang mulai komposisi dari kamera iPhone tuh kan tidak pernah goyang, yang menyebabkan kalau misalnya fotografi itu kan kita selalu menggunakan iPhone juga sih. Cuman kebanyakan kalau misalnya kita sebagai pengguna Android itu kan lebih better di iPhone tuh, lebih unggul ke iPhone. Kalau misalnya Anda mau dari fotografi, kebanyakan saran itu untuk orang
sudah tertanam terpatri sudah Ah. kalaunya foto atau video dari hasil dari iPhone itu bagus. Ya lebih itu kalau lebih HD gitu, lebih mantap nanti secara kualitas foto Kayak terhipnotis kayak iklan dari apa tuh Aqua. ya. Oh. Satu-satunya kan gitu. Kebanyakan kan juga kan misalnya kita mungkin sebagai pengguna sosmed kan kebanyakan kita kalau misalnya melihat dari pengguna iPhone itu kan kebanyakan storiesnya kan lebih kayak wah keren gitu, nah kayak lightingnya komposisi fotonya tuh kalau gradingnya tuh lebih keren gitu, nah kalau dilihat lagi, nah ketimbang di HP biasa kan. Kalau di HP biasa itu kan ya kalau sudah lumayan berumur mungkin sudah 3 atau 4 tahun ke depan tuh ya komposisi kamera itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi kayak kamera asalnya, kecuali emang orang itu pintar ngerawat HP-nya dari perawatan yang kayak sekitar sekian kamera tiap tahun mungkin. Kan kadang-kadang kan sampai itu kan ada yang sudah lensanya berdebu atau mungkin bagian kontak-kontak di plastik misalnya sudah lensa gores terus ada pergantian. Sama kasusnya sudah di iPhone itu yang malah beda, non iPhone tuh penggunaan kameranya kebanyakan dari Sony. Intinya sudah dipercaya. Ya, terus. Banyak banget gangguannya. Makanya menggunakan Lanjut. mungkin lebih ke sensor Sony aja sih, sebetulnya lebih ke sensor kamera iPhone tuh kebanyakan dipakai dari Sony juga gitu bang. Kebanyakan juga kalau iPhone tuh kebanyakan dia ambil beberapa produk juga dari Samsung gitu. Nah Samsung satu-satunya kan LCD yang digunakan iPhone sekarang ini Samsung deh. Intinya sudah dipercaya. Anggap aja kayak minuman Aqua. Oh, Aqua ini sudah bagus. Kita brandnya yang terkenal nih Aqua sama Le Mineral. Itu yang paling dipercaya. Oh, kalaunya ini apa tuh? Misalnya di Le Mineral ada yang manis-manisnya. Kalaunya di Aqua ada ininya, ya ada plus minusnya. Intinya brandnya itu tergantung kualitas. Tapi kan kalau misalnya kita mengulik dari dua rasa besar smartphone kayak Samsung sama iPhone ini kan kebanyakan orang berbeda pandangan dari untuk kedua HP tersebut, dari dua brand tersebut. Nah ini saya dua smartphone itu kan brand yang terkenal tahan lama tuh Samsung. Kalau brand yang terkenal dengan akan saya jujur-jujuran aja mengenai iPhone ini, kebanyakan pengguna iPhone di zaman sekarang ini kan selain mencari kamera satu prinsip kebanyakan dari situ. Cuman kalau misalnya kita memandang iPhone itu sebagai gengsi ada juga begitu, tapi kalau dari saya sendiri memandang iPhone itu sebagai HP yang untuk secara kualitas kamera terbilang bagus lah, cukup lah kalau dibanding dengan Samsung. Tapi Samsung juga bagus sih. Nah kalau memang iPhone ada juga series yang saat ini kan Samsung belum sudah bisa mengimbangi loh sama iPhone. Tapi saingan iPhone itu ada lagi HP dari brand-brand lain yang mungkin kada pernah didengar oleh kalian kayak brand IQOS. Tau lah brand IQOS, pernah dengar? Brand IQOS, Tecno, Sony itu ada juga HP-nya untuk kualitas kameranya itu bilang bagus juga. iPhone kayak Sony itu juga iPhone tuh. Kalaunya dari aku pribadi nih Bal ya, aku tuh sama konten creator kayak gini juga ngebuat video. Kenapa aku lebih memilih Android? Yang pertama itu harganya murah, terus baterainya lebih ya baterainya, terus kita tuh ngeditnya tuh kayak enak aja tuh ngeditnya, sama aplikasinya itu kan sudah kita kuasai. Karena apa ya, di setiap orang itu tuh alat yang dia gunain itulah alat yang bagus untuknya. Kayak iPhone, misalnya iPhone orang yang memegang atau foto, kalau orangnya itu awam tetap hasil kayak gitu. Kalau orangnya megang HP Android, kameranya biasa-biasa aja tapi dia sudah berpengalaman, bisa ngejepret hasil dari apa nih, ini hasil dari iPhone ya dibilang orang. Nah kalaunya kita tergantung dari orang yang pakai HP itu. Kebanyakan pengguna iPhone itu kan ya sudah tahu lah kalau kamera itu bakalan bagus. Jadi kan kebanyakan yang orang tahu dari dasar-dasar penggunaan kamera itu kan paling kayak penurunan cahaya, terus kayak sekedar editing pergantian warna gitu.
kan kalau misalnya kita mengulik dari TKP itu kan ya ada color grading, ada composition, ada apa sih ya kayak komposisi foto atau pengambilan angle yang baik gimana tuh. Walaupun saya bukan TKP mungkin ya kurang juga sih secara ilmu masih untuk TKP ini saya cuman ada beberapa mengulik sudah kayak angle kamera mungkin tepat di mana ya tuh mungkin ya postur kan ada kan misalnya setiap tubuh manusia tuh mungkin cocokan di mana misalnya ditaruh fotonya tuh misalnya gitu. Ada low angle leading line, Ada low, ada kan di eye angle contact. banyak banget gitu. Cuman kalau misalnya kita mulai dari penggunaan Android dan iPhone tuh pas videonya sih lebih better di Android juga secara harga. Android itu kan selain wah ini kan ini ya sekarang ini kan lebih banyak loh saya kompetitif yang bisa menyaingi iPhone secara kamera kebanyakan yang digunakan kamera ini masuk bagus kameranya Joy untuk ukuran Ini- malam. Ini yang HP yang satunya ini Tecno Camon 40 Pro 5G. Ini HP betul Tecnospark 30C. Sensornya sudah Sony IMX582. Itu cukup. Ini sensornya aja nih sudah bagus, tapi kelebihan dari iPhone itu dia ada AI-nya kayak gitu, teman-teman. AI supaya ngebuat hasil dari videonya itu lebih jernih lagi. Sedangkan kameranya yang biasa ini kan cuman sensornya aja tuh. Nah, pinter-pinter kita aja tuh cara apa tuh dapat momen yang bagus lah. Kan itu sudah bagus tuh sensornya. Nah, sedangkan di HP iPhone tuh sudah anggap aja kayak matang lah kayak gitu ya kan banyak. Kebanyakan yang kamera dari iPhone tuh sensornya sudah matang terus secara keseluruhan secara pemakaian pun juga lebih oke kan. Nah makanya kan di iPhone tuh kalau misalnya masalah perawatan kamera tuh lebih mahal lah ketimbang di HP biasa. Kebanyakan kan yang jual-jualan saya tuh kan lebih mahal iPhone ketimbang Android. Padahal 12 megapiksel lagi tuh sudah Ya, bagus. 12 Sedangkan ini berapa tuh 100 megapiksel, terus 64 megapiksel. Nah, sama juga di iPhone tuh kan menekan banget ke kontrasan foto kejernihan foto. Jadi kenapa storage di iPhone tuh lebih gampang habis ketimbang di Android itu salah satunya fotonya. Nah, satu foto aja tuh bisa sampai kalau misalnya hasilnya sangat pengen yang kontras banget lah apalagi pakai yang HDR bisa sampai 12 MB satu foto aja. Ibaratnya seperti kita menggunakan Gcam yang langsung dari bawaan HP pakai config tuh 12 megapiksel atau 12 MB satu foto aja. Bayangkan misalnya HDR-nya dinyalakan baru tambah edit-editnya sampai berapa MB untuk satu foto aja. Itu ya mula kalau misalnya ditanya tuh kenapa storage iPhone lebih cepat habis apalagi untuk orang yang sering menggunakan fotografi. Nah itu makin menjadi kalau misalnya storage-nya makin habis. Tapi aku bingung juga nih Baya. Kenapa sih sedangkan di HP kita nih, kalau memorinya kapasitas memorinya itu penuh, HP Android itu kayak ngelek-ngelek. Sedangkan di iPhone dia kayak nggak ngelek aja, lancar aja, tapi kameranya aja itu. Nah, karena di iPhone tuh apa tuh Baya? Sudah dipisahkan ya antara kamera sama juga aplikasinya. Tapi terpisah lah. Tapi sejujurnya tuh saat ini kebanyakan di penggunaan iPhone tuh sekarang walaupun kita punya storage penuh kan ya emang ada sedikit berpengaruh. Nah untuk di gameplay mungkin tetap ada sedikit mungkin kayak ngeblank patah-patah sedikit tetap ada mau main game cuman tidak separah di Android. Kalau misalnya storage-nya lagi penuh nggak separah di Android. Kalau misalnya di iPhone tuh kan punya chipsetnya tuh yang mendukung membuat performa gamenya cukup oke tapi ada yang dikorbankan dari iPhone tuh biasanya kalau misalnya storage sudah penuh mainnya patah-patah biasanya mengorbankan penyimpanan juga kan sudah bisa mengorbankan penyimpanan mengorbankan baterai ya baterai tinggal permasalahan yang dia akan datang. Tambah lagi kalau kita mainnya menggunakan HP yang ada brutal misalnya main game sambil ngecas nah itu parah lagi memperparah keadaan iPhone tuh mana panas misalnya harinya udah panas kau pakai HP-nya tuh untuk main game makin marah Jo. Nah, belum lagi misalnya storage penuh makin marah lagi itu yang mulai yang bikin HP iPhone tuh makin rusak. Jadi storage dari iPhone tuh Penyebabnya tuh salah satunya di penggunaan itu deh untuk foto-foto misalnya orang-orang yang suka foto-foto tuh sekali satu foto tuh tag foto tuh mungkin ada lah misalnya 5 MB 7 MB tapi yang besar-besar bisa sampai belasan MB kan dengan satu foto aja ya kan
gitu ya kan. Kalau di iPhone saat ini kan seperti itu juga, tetap di iPhone anggapannya seperti kita menggunakan weekend, tapi versi iPhone-nya versi iPhone. Nah, tapi di segi iPhone itu ada kekurangan sama kelebihannya. Plusnya itu ada di kamera, terus ada ngorbanin sisi baterai sama panasnya. mengorbankan si baterai panas untuk orang yang mungkin mending itu dia cocok juga. Yang untuk mending mungkin kayak saya tetap bertahan di Android ketimbang di iPhone gitu. Walaupun mungkin iPhone lebih better di kamera, tapi saya untuk penggunaan sehari-hari mungkin lebih ke HP Android gitu. Karena harga iPhone tuh nggak cukup ramah juga untuk beberapa orang kan. Nah, Tapi di zaman kita sekarang ini, teman-teman kita aja pakai iPhone semua tuh. ya kebanyakan pakai iPhone. Kalau saya lebih ingin bertahan di Android aja, cuman di Android untuk fast flagship pemakaian sehari-harinya. Fast flagship mungkin seperti Samsung, misalnya kayak Samsung S20, 425 Ultra, itu pemakaian sehari-hari jelas saya pakai. Apalagi kan layarnya udah AMOLED, di mana yang 256, belum lagi sensor kameranya kan sampai 100 megapiksel, sampai bisa zoom 100. Cukup bagus tuh untuk foto-foto malam. Bahkan kamera dari iPhone itu pakai sensor Sony, sama layarnya apa bayar? Layarnya alhamdulillah Samsung gitu. Jadi itu apa, dari iPhone tuh kebanyakan kan juga dari HP brand lain. bahkan ini ngambil dari brand lain juga. Kalau nya si Samsung mandiri ya, Kalau Samsung pakai kan mandiri, produknya. ya dari chipset, mungkin dari chipset baterai, terus untuk apa nih LCD-nya penggunaannya dari dia sendiri, dari brandnya sendiri. Makanya kan chipsetnya tuh ada dari chipset Exynos itu dari untuk Samsung, terus yang kayak Bionic dari iPhone. Itu yang membuat dua brand ini kenapa jadi brand besar, karena kemandirian mereka kebanyakan. Lawan juga sama juga kan di Samsung tuh menyediakan kemandirian. Ikannya nggak begitu banyak sama seperti iPhone, cuman orang tahu sudah kalau dua brand ini brand yang paling laku di dunia, brand paling bisa diunggulkan. Walaupun Samsung tuh tidak cuma sekedar jual HP, banyak yang dijual loh. Alat elektronik juga ya, Kayak earbud, kayak TV salah satunya Caterpillar itu kan ada dari Samsung kan. Samsung tuh sudah brand besar dari zaman dulu kala. Kalau iPhone sama juga, cuman iPhone itu kan lebih ke smartphone sama MacBooknya, sama laptopnya ada ya, MacBook jenisnya. MacBook aja tuh harganya enggak deh. Dengan otak satu barang aja mungkin bekasannya mungkin bisa 7 sampai 8 jutaan satu barang aja. jadi kita cari kesimpulannya nih, bagaimana sih cara ngakalin si iPhone ini ruang penyimpanannya itu supaya lebih besar, supaya kapasitasnya itu bisa lebih kayak memadai lah. Oleh saya sendiri tidak ada pilihan, saya ganti HP langsung itu. Soalnya kan mengingat iPhone saya terdahulu itu kan ya ada mungkin yang sedia simpanan dari 64, 28, 256 sampai 512 ada. Tapi kan kalau misalnya enak ngambil yang lebih lagi, mungkin bisa ambil series dari 11 ke atas yang menyediakan simpanan sampai 1 TB, 1 TB itu. Nanti langsung ambil aja, ketimbang kalian harus mempertahankan HP yang seperti itu saja kan. Layak melelahkan juga kita kayak ujung-ujungnya kan harus hapus foto. Tapi kalau misalnya dari segi fotografi ya nggak masalah sih. Kebanyakan juga iPhone tuh terbilang oke. Masih zaman sekarang menurut saya iPhone 11 jadi sudah di bawah pada iPhone 8 atau iPhone 7 Ultra tuh sanggup dah HP-nya tuh udah tewas semua lah kebanyakan kalau makan harian. Tapi kekurangannya itu kalau kita ngebeli seri HP iPhone tapi ruang penyimpanannya tuh dikit, cukup mengesan ya, cukup membuat tidak jengkel karena kadang-kadang storage-nya lumayan penuh coy pakai sehari-hari. Beda sama Android, ada kayak kartu memory card-nya itu. Nah, kalau Android kan emang ada, Bisa ditambah pakai bisa. Tapi belum lagi baterai di iPhone tuh lumayan melelahkan juga, apalagi kalau orang yang bisa merawat. Baterai melelahkan, maintenance-nya mahal ketimbang Android juga. Apalagi kan layarnya kan kebanyakan kan di sampai sekarang kan ya udah layarnya AMOLED ya, kecuali ada beberapa series iPhone ke bawah yang masih layarnya IPS, ada masih
Masih ada series FPS yang layar FPS. Kalau nyebeli iCloud kayak apa tuh, di iPhone tuh bisa. Di iPhone. Kayak kapasitas memori ditambahkan. Sebenarnya saya lupa sih kalau yang masalahnya gitu tuh. Saya dulu tuh saya pakai HP itu cuma sekedar buat main game sama foto-foto aja. Jadi saya kesimpulannya lupa akan hal yang seperti itu tuh. Masalah pembelian storage atau enggak itu saya kurang tahu masih. Saya memang pengguna lama yang sudah lama juga meninggalkan iPhone. Nah, sudah berkembang di Android aja gitu. Nah, kesimpulan yang melelahkannya tuh ya kalau bisa misalnya emang kalian tidak betah di iPhone karena mungkin storage-nya sudah kepenuhan, ya saran saya langsung ganti pilih series saja. Ganti series. Kalau Android kan kebanyakan kan masih bisa dipertahankan, mungkin Spare partnya masih banyak. spare part itu tergantung merek lagi, tergantung brand dari HP itu. Kalau brandnya brand ternama seperti Samsung series-nya aku seperti Samsung A20, Samsung A50, Samsung A51, mungkin kayak series M, terus ya series 6 ibaratnya tuh sering dibeli orang kan, atau bahkan spare partnya akan dijual banyak. Tapi kalau misalnya saya Samsung yang spare partnya sudah sepi, jarang orang jual lagi. Nah, itu yang atau yang bikin harga HP itu makin mahal untuk dirawat. Nah, apalagi seharusnya jarang orang memilikinya. Tuh. Itulah dari kita wawancara pengguna lama dari HP iPhone. Aku ada dua pilihan nih, Bay, tentang orang yang jago skill fotografi atau orang yang apa tuh biasa-biasa aja yang fotografi. Jadi mana tuh yang menggunakan Android atau iPhone? Kalau saya jelas saya mempertahankan dengan skill, karena Skill. kalau saya jelas mempertahankan skill walaupun mungkin HP-nya terbilang cukup mengenaskan secara kualitas kamera terkadang. Tapi kan terkadang kan orang tuh cuman iseng-iseng ada juga. Tapi emang ada beberapa series dari HP tersebut yang walaupun mungkin sudah punya skill fotografi yang bagus, tapi terkadang emang kameranya yang kurang memadai ada begitu. Tapi kalau misalnya kita kan dari sudut sisi lagi sekaligus kita mainkan nih. Tapi kalau misalnya orang nggak punya skill fotografi tapi dia punya HP yang memadai, itu biasanya lebih unggul sedikit ketimbang yang punya skill tapi nggak punya kualitas HP yang bagus. Kita ambil dari sisinya seperti itu. Tapi kalau orangnya sudah apa tuh punya alat yang bagus atau yang lainnya, tapi dia sudah Punya skill, matang, punya skill, itu makin bagus lagi untuk dikembangkan. Tapi kalau misalnya saya mengambilnya sebagai sudut pandang, jadi saya tetap ambil netral di antara kedua tersebut. Nah, tetap netral karena dua-duanya tuh terbilang sama-sama mengimbangi gitu. Nah, kadang-kadang dari saya sendiri tahu kalau misalnya dari anggapan anda sendiri gitu. Mungkin anggapan persepsi kita persepsi orang berbeda-beda gitu. Nah, itu masalah bagi saya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri ya itu, kalau misalnya kita punya kamera bagus, punya smartphone yang bagus, biasanya lebih bagus juga hasilnya ketimbang punya kamera jadul tapi punya skill fotografi yang lumayan keren gitu. Ya gitu. thank you Bang ya, thank you. Terima kasih. Nah, Kita tutup.